guys, pitch and goal. Scott's guy in Munich. Strategy. And then it took everything back. Falling apart. Falling apart? There's no money. This is bullshit. Halo sahabat Bang Musni yang suka rebahan sambil nonton film. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Bang Musni. Kali ini Bang Musni akan menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang mencoba untuk sukses menjalankan ide-ide bisnisnya, yang berjudul Billionaire Boys Club. Film ini menceritakan dua tokoh utama, yaitu Johan dan Dean Carney. Mereka adalah anak muda yang berambisi mendirikan suatu perusahaan investasi. Mereka berdua tidak berlatar belakang dari orang kaya, tapi mereka mampu merekrut orang-orang kaya dengan bermodalkan pengetahuan dan melihat peluang usaha. Film ini diangkat dari kisah nyata yang kejadian sebenarnya terjadi pada tahun 1980-an di Los Angeles. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2018. Oke, sahabat Bang Musni, tanpa basa-basi kita masuk di alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di mana Dean Carney menceritakan masa lalunya, yang tumbuh besar dari keluarga kelas menengah yang bersekolah di sekolah persiapan paling elit di Harvard School, sekolah khusus pria. Dan setelah lulus, Dean Carney menjalani bisnis dengan menjual barang-barang pada anak-anak orang kaya, dengan bermodalkan kecerdikan dan pesona mengambil hati orang kaya. Pada suatu hari, Dean Carney akan menjual mobil pada anak orang kaya. Di saat Dean sedang menawarkan dagangannya, dia melihat Johan yang lagi ngobrol dengan atasannya. Johan adalah teman kuliahnya Dean Carney saat di Harvard dulu. Johan adalah orang yang paling cerdas di angkatannya. Di tempat itu mereka mengobrol dan Dean Carney mengatakan kalau Johan lebih pantas memiliki bisnisnya sendiri dan bukannya bekerja pada orang lain, karena Johan sangat cerdas dan pekerja keras. Dean pun mengajak Johan membangun bisnis bersama, karena menurut Dean, Johan memiliki otak yang sangat cerdas dan Dean punya koneksi dengan orang-orang kaya. Maka mereka bisa menguasai kota Beverly Hills dan Johan pun setuju. Dan Dean Carney mengajak Johan bertemu kembali di pesta ulang tahun teman mereka pada malam hari. Dan mereka akan bertemu dengan orang-orang kaya, teman mereka pada masa kuliah dulu. Pada malam harinya, Johan terlihat pergi ke sebuah klub pada ulang tahun salah satu anak orang kaya di Los Angeles. Dan dia berdandan menggunakan topeng Presiden Reagan. Awalnya dia tidak diberi izin karena penjaga tidak mengenalnya. Tapi Dean menjemputnya dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam klub itu. Dan di sana Johan bertemu dengan Sydney Evans, wanita idamannya yang menyebut Dean dengan Min Dean. Dan setelah itu mereka pun bertemu dengan anak-anak orang kaya. Dan di sana ada Kyle, Scott Baltimore, dan tentu saja ada Charlie Bottom yang berulang tahun. Mereka bertiga semua adalah anak-anak orang kaya yang ada di Beverly Hills, Los Angeles. Di sana terlihat Johan mulai mempresentasikan tentang pasar emas di dalam pesta tersebut. Tetapi mereka bertiga terlihat cuek dengan Johan dan tidak peduli. Akhirnya Johan dan Dean pun pulang dengan kecewa. Dean, I will never freeze up like that. I believe in you, man. Di rumah, Johan tidak bisa tidur karena ingin mencapai ambisinya. Dia pun mulai mengetik tentang bisnis yang akan dibuatnya. Dan bisnis itu diberi nama filosofi paradoks. Pada pagi harinya, Dean datang dan Johan pun menjelaskan kalau mereka harus membuat suatu bisnis di mana anak-anak orang kaya yang menjadi pengurusnya, sehingga mereka mendapat tanggung jawab dan bisa berpeluang mengalahkan orang tua mereka. Johan menamai bisnis mereka BBC, yang bermakna mencapai yang tidak tercapai. Pada saat itu juga, Dean pun memberi $10,000 dan mengatakan itu dari Kyle.
dan Dean mengatakan agar Johan memasang saham emas untuk melipat gandakan uang tersebut. Setelah obrolan tersebut, kemudian Dean mengajak Johan pergi ke seorang kaya untuk menjual velg mobil. Orang itu bernama Ron Levin, yang merupakan legenda pemain saham. Pada saat di rumahnya Ron Levin, Johan meminta agar diperbolehkan melihat koran dan ternyata harga emas anjlok. Johan pun sangat cemas. Ron yang mengetahui kecemasan Johan kemudian menunjukkan barang langka di dunia yang bernama bula, yang hanya tersisa 17 buah di seluruh dunia. Bula itu adalah alat orang Sumeria menyimpan kode perdagangan untuk mencegah pemalsuan. Ron Levin pun mempersilahkan Johan untuk memegangnya, dan tiba-tiba bula itu terjatuh ke lantai. Ternyata bula itu palsu. Ron pun menjelaskan tentang bisnis yang harus mempengaruhi cara berpikir orang lain, yaitu karena persepsi tentang realita lebih nyata dibandingkan realita itu sendiri. But you thought because the perception of reality is more real than reality. Di scene lain diperlihatkan Johan dan Dean Carney sedang mengadakan pertemuan dengan teman-temannya dari anak-anak orang kaya. Saat di kamar mandi, Johan pun semakin panik karena uang yang $10.000 itu, tanpa sepengetahuan Kyle, uangnya telah hangus $5.000 dalam saham emas. Uang itu sebenarnya untuk membeli mobil, tetapi setelah itu mereka tetap harus memberikan presentasi kepada orang-orang kaya yang telah menunggu. Dean pun memberi presentasi bualan pada orang-orang kaya dan berpikir keras. Pada saat Dean memberikan presentasi, Johan pun mendapatkan ide dari filosofi paradoks. Dan Johan teringat kata-kata dari Ron Levin. Dia pun menulis kerugian menjadi keuntungan $5.000. Kemudian Johan pun memaparkan semua ide tentang bisnis mereka. Para anak orang kaya itu pun setuju karena tergiur dengan untung yang besar. Tetapi Johan tetap panik karena telah menipu mereka. Setelah itu, mereka pun pergi untuk merayakannya di sebuah klub. Saat di restoran, Johan dan Dean Carney meyakinkan kembali mereka tentang saham-saham yang luar biasa. Ternyata, di sana ada Ron dan Sydney. Dan Ron memperkenalkan Johan pada seorang seniman terkenal bernama Andy. Di sana, terlihat Johan kembali mengajak Ron untuk berinvestasi di bisnisnya. Ya, mungkin Ron merasa belum yakin dengan bisnis yang ditawarkan Johan karena Ron merasa Johan mengalami kerugian. Tetapi setelah obrolan tersebut, seniman yang bernama Andy tersebut memberikan nomor teleponnya kepada Johan yang ditulisnya di bungkus permen. Di tempat lain, terlihat Kyle meyakinkan Scott dan mengajaknya untuk ikut investasi lebih banyak lagi. Setelah itu, mereka pun memberikan cek $60.000 pada Johan. Setelah menerima cek dari Kyle dan Scott, Johan menemui Sydney di luar. Dan ternyata Sydney seorang seniman juga, sama seperti Andy. Johan pun merayu Sydney dan memberikan nomor Andy pada Sydney. Bisnis awal mereka adalah jual beli mobil, dan mereka membeli mobil dari Jerman karena mobil pabrikan Jerman jika dijual di Amerika bisa mencapai 5 kali lipat dari harga standar. Ya, tapi melalui pasar abu-abu tentunya. Johan pun mengetes mobil yang telah diterima sebelum dimasukkan ke dealer dan membawa salah satu mobil tersebut ke rumah Ron untuk mengajaknya join pada bisnis mereka dan juga menawarkan berinvestasi kecil dahulu. Tapi Ron Levin mengatakan kalau dia akan memberikan uang yang banyak untuk join. Ron pun mengatakan kalau terkadang kebenaran adalah kebohongan terbaik. Sampai di sini Johan belum juga dapat meyakinkan Ron Levin untuk berinvestasi di bisnis BBC. Di scene lain terlihat mereka pun mulai bergerilya pada orang-orang kaya lainnya untuk mengajak mereka join. Ya, karena yang mengajak itu anak-anak orang kaya, jadi para bos besar mau join dengan mereka. Bahkan orang tua mereka pun ikut join. Karena banyak yang ikut berinvestasi, mereka akhirnya punya kantor sendiri. Akhirnya Ron Levin pun ikut berinvestasi. Ron Levin meminta Johan untuk menelepon Frank Pittman untuk mencairkan uangnya.
Frank adalah kepala bank dan dia mengatakan di rekening pada penutupan harga emas adalah 4 juta dolar dan Ron Levin memberi 4 juta dolar. Mereka pun memberi keuntungan 50% pada investor mereka yang pertama. Sang investor malah melipat gandakan investasinya. Saat di lift, Johan sangat cemas karena investasi mereka hanya bersifat di atas kertas saja dan tidak nyata. Setelah itu, Johan pun akan bertemu dengan seorang investor di restoran, tapi orang itu lagi berhalangan. Ternyata di restoran tersebut ada Sydney, dan mereka pun akhirnya mengobrol. Ternyata Sydney mengenal Dean, dan dia mengatakan kalau Johan harus berhati-hati dengannya, karena Dean Carney adalah orang yang curang, tapi Johan tidak terlalu peduli. Dan mereka pun mengobrol tentang keluarga mereka, dan Sydney pun mengajak Johan ke galeri seni tempat dia bekerja. Saat Johan di rumah untuk bersiap ke galeri seni, ayahnya memperingati Johan untuk jangan melakukan bisnis ilegal. Ayahnya mencurigai bisnis Johan tidak benar karena terlalu cepat mendapat keuntungan besar. Saat Johan sampai di galeri seni, Johan melihat Sydney dimarahi atasannya karena salah satu barang pameran rusak. Johan pun menghibur Sydney dan memperbaiki barang yang rusak tersebut. Mereka pun lanjut ke apartemennya Sydney. Dan tahulah apa yang terjadi. Mereka pun mantap-mantap. Esoknya di restoran, Johan dan Dean Carney bertemu dengan Ron Levin. Dan mereka pun menawarkan Ron Levin untuk membeli pabrik emas untuk dijadikan pabrik batu bara, karena harga emas sedang jatuh. Pabrik itu akan membantu mereka ke depannya untuk menutupi uang-uang fiktif yang mereka janjikan ke investor. Dan Johan menyewa Tim Pittman, seorang penjaga bar, untuk menjadi pengawalnya, guna untuk meyakinkan para pemegang saham bahwa Johan ini adalah seorang bos besar, karena mereka sedang mendatangi perusahaan emas tersebut dan menemui para pemegang sahamnya dan menawarkan investasi kepada mereka. Di pertemuan tersebut, Johan menyampaikan pidato penawaran yang menggiurkan dan disambut dengan tepuk tangan setuju oleh dewan pemegang saham perusahaan tersebut. Setelah itu, Johan dan Dean Carney membeli sebuah rumah mewah yang sangat mahal. Dean Carney pun mengatakan kalau rumah itu akan digunakan tempat santai dan party. Mereka pun mengadakan pesta dan mengundang orang-orang kaya yang berada di Los Angeles. Dan mereka juga bagi-bagi hadiah berupa bagian dari kepemilikan saham BBC. Ron Levin juga memberikan jam tangan Rolex yang mahal kepada pendiri BBC, yaitu Johan dan Dean Carney. Ternyata di pesta tersebut juga hadir anak orang kaya dari Iran yang ayahnya masuk daftar pengawasan dari FBI. Orang tersebut ingin join di BBC. Begitu juga semua orang juga ingin join di BBC. Saat di kantor, Tim Pittman lagi asik dengan senjata barunya dan memperlihatkan kepada Johan. Johan menelepon Frank untuk mengecek uang mereka. Ternyata BBC tidak memiliki uang sama sekali di rekening. Jadi begini, dari sinilah baru diketahui bahwa Ron Levin pergi ke Frank mengatakan kalau dia dari sebuah stasiun TV yang sedang mengekspos sebuah perdagangan emas. Ron Levin menyuruh Frank agar mengatakan kalau Ron Levin memiliki rekening yang berisi uang 4 juta dolar. Tujuan Ron adalah untuk memberi motivasi kepada Johan dan menaikkan ratingnya Ron Levin agar dapat pinjaman dari sebuah bank. Dan uang yang telah diinvestasikan BBC telah diambil semua oleh Ron Levin. Disinilah baru diketahui ternyata Ron Levin adalah seorang penipu besar. Saat di rumah, Johan marah-marah dan Sydney datang menenangkan Johan yang sedang frustasi. Dan ternyata baru diketahui jam Rolex yang diberikan Ron Levin adalah barang palsu. Johan pun menemui Ron Levin yang sedang di toko baju. Ron Levin pun mengejek Johan karena sudah termakan dengan tipu dayanya. Dan Ron Levin mengajak Johan bertemu di rumahnya.
Setelah itu, Johan bertemu dengan rekan-rekannya. Mereka mengatakan untuk mengancam dan memberi pelajaran kepada Ron Levin. Dan Johan menulis semua yang akan mereka lakukan pada Ron Levin. Pada malam harinya, Johan membawa tim Pitman bertemu dengan Ron Levin di rumahnya dengan membawa senjata yang akan dipakai untuk menakut-nakuti Ron. Johan masuk ke rumah dan menaruh sesuatu untuk mengganjal pintu masuk untuk mempermudah tim masuk ke rumah. Saat tim Pitman masuk ke rumah, langsung memukul Ron dan tim Pitman menakut-nakuti akan membunuh anjingnya Ron. Dan setelah itulah Ron Levin mau memberikan ceknya. Di sana, Ron mengatakan kalau sebenarnya dia menggunakan Johan dan BBC untuk menipu prank agar diberi uang pinjaman. Karena diancam, akhirnya Ron Levin mau menandatangani cek pengambilan uang mereka. Tiba-tiba Ron tertawa mengejek saat melihat tim Pitman membuka topengnya, dan juga mengejek Johan karena membawa tim untuk menakut-nakutinya. Tiba-tiba tim menembak Ron karena Ron rasis kepada tim, dan Johan pun sangat panik karena tim telah menembak Ron. Scene pun berpindah di mana Johan menemui orang tua Sydney di sebuah restoran karena mereka telah membuat janji, tapi di sana Johan sangat gelisah. Tiba-tiba Dean Carney dan Charlie datang, tapi Johan tiba-tiba pergi dan Dean pun pergi di luar. Johan memberitahu Dean apa yang terjadi dan dia mengatakan kalau Ron Levin layak mendapatkannya. Charlie keluar memanggil mereka. Tapi Johan langsung pergi dengan tim Pitman membawa mayat Ron Levin ke hutan dan menyiramnya dengan air keras agar tidak dikenali lagi. Johan kemudian pulang ke rumah dan tidur bersama Sydney. Di rumah, Dean Carney mengatakan pada Johan harus hati-hati karena telah membunuh Ron Levin. Dan ternyata baru diketahui rekening Ron Levin telah dibekukan oleh pihak bank. Mereka pun teringat dengan orang bernama Izzy yang ayahnya buronan Iran waktu di pesta lalu. Mereka akan meminjam modal $1 juta untuk mengembalikan uangnya orang yang telah berinvestasi. Tapi masalahnya mereka harus menyelundupkan ayah Izzy ke Los Angeles untuk mendapatkan uang tersebut. Mereka akan membawa ayahnya Izzy di dalam peti, akan tetapi ayahnya Izzy tidak mau karena itu seperti penghinaan. Lalu ayahnya Izzy menghisap opium dan masuk ke dalam sebuah ruangan karena dia tidak mau masuk ke peti. Tiba-tiba ayahnya Izzy jatuh pingsan dan di sana terlihat ada kunci kotak depositnya. Lalu mereka pun memasukkan ayahnya Izzy ke dalam peti dan membawanya. Saat mereka sampai, Izzy mengatakan kalau deposit ayahnya bernilai $5 juta dalam bentuk berlian. Saat di rumah, Johan mengajak Sydney pergi keluar kota, tapi Sydney tidak mau karena telah kecewa dengan Johan. Dan di kantor BBC, para investor telah menunggu untuk pencairan uangnya. Kyle dan Scott pergi dari kantor. Charlie mencoba menahan mereka, tapi mereka sangat takut terlibat hal yang salah karena investasi bodong. Di scene lain terlihat Dean Carney sedang menjaga ayahnya Izzy di tempat persembunyian. Dean Carney mengambil pipa rokok dan menghisap opium ayah Izzy, dan tiba-tiba ayahnya Izzy terbangun dan mencekik Dean. Untungnya Johan datang membantu. Dean Carney mendorong ayahnya Izzy dan mereka terjatuh ke lantai dasar. Johan pergi mencari tali untuk mengikat ayah Izzy, tapi ayah Izzy akan menelepon seseorang dan Dean Carney membunuh ayah Izzy. Setelah itu Johan mengatakan supaya mereka menyerahkan diri dan mengatakan kalau itu pembelaan diri. Tapi Dean Carney tidak mau karena polisi tidak akan percaya. Mereka pun membawa ayah Izzy dan membuangnya di sungai. Mereka akan mengambil berlian milik ayah Izzy dan mengatur pertemuan. Saat pulang, Dean mendapati Sydney sedang di rumah dan Sydney memarahi Dean karena telah menyeret Johan dalam hal buruk. Dean pun melakukan hal yang kurang ajar pada Sydney dan Sydney menendang Dean lalu pergi. Di scene lain terlihat Johan pulang ke rumah ayahnya dan meminta maaf pada ayahnya
karena tidak mendengar nasihat ayahnya. Johan juga meminta bantuan pada ayahnya untuk mencairkan berlian ayah Izzy. Kemudian Izzy, Johan, dan ayahnya pergi ke bank untuk mengambil berlian. Di tempat itu polisi datang dan menangkap Johan. Scene pun berpindah di mana Dean Carney sedang diinterogasi polisi dan dia mengatakan kalau Johan telah membunuh ayah Izzy dan Ron Levin. Dia mengarang cerita pembunuhan yang dilakukan Johan, Tim, dan Charlie. Dia menjual teman-temannya. Awalnya polisi ragu, tapi Dean membawa catatan yang pernah Johan tulis untuk mengancam Ron, sehingga polisi percaya. Dean Carney pun dibebaskan. Johan hanya bisa menatap kosong melihat Dean Carney melenggang bebas. Di akhir film dikatakan kalau Johan dihukum penjara seumur hidup, dan sampai sekarang Johan tidak mengakui kesalahannya. Film pun berakhir. Dalam film ini kita bisa ambil pelajaran. Dalam menjalankan bisnis atau usaha, tidak ada usaha atau bisnis yang keuntungannya bisa langsung instan, dalam waktu singkat. Kecuali itu bisnis ilegal. Akan tetapi dari film ini kita juga bisa mendapatkan hal yang positif, yaitu kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri kita sendiri dan berani keluar dari zona nyaman, berani menerobos batasan-batasan yang kita anggap sulit. Dalam film ini juga sempat disinggung tentang bisnis yang berskema Ponzi. Maka itu kita harus berhati-hati dalam memilih bisnis. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.